Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai poin penting episode Ultimate Deck yang terupdate. Dan kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-12 yang berjudul Neo Megas Menyerang Balik. Baiklah, ini sebenarnya masih berkaitan dari episode sebelumnya, ya dimana Decker telah berhasil mengalahkan Neo Megas. Namun di episode kali ini Neo Megas bakalan bangkit kembali dengan bentuk evolusi dari kekuatan Spear yang menjadikan monster yang bernama Spear Neo Megas. Dan jujur, ini meninggalkan bekas dari tubuhnya Neo Megas yang meninggalkan salah satu durinya yang merupakan bagian belakangnya monster tersebut lah, yang membuat para Spear itu memanfaatkan bagian dari piece monster tersebut untuk mengubah Neo Megas menjadi Spear Neo Megas. Meskipun tubuhnya tidak ada, tapi bentuk duri yang ditinggalkan dari tubuhnya monster itu membuat Spear Neo Megas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sini ada terjadi kekacauan di kota yang dimana akan kemunculan Spear Neo Megas. Dan jujur, dengan kekuatannya yang di luar dugaan bagi Gaslight, Neo Megas ini jadi susah untuk dikalahkan. Apalagi dengan ujung tanduk yang ada di dahi Neo Megas yang sudah hancur oleh Gas Griffon, pada akhirnya bisa diregenerasi dengan bantuan beberapa Spear Soldiers untuk memulihkan bagian tubuh yang hancur. Wah, ini jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Dan dengan kemunculan monster tersebut, mereka jadi kehabisan pilihan untuk mengalahkan Spear Neo Megas. Apalagi dengan kekuatan Spear Neo Megas bisa menandingi ataupun melampaui kekuatan Decker Storm Type yang membuat Decker harus kalah dalam pertarungan tersebut. Itu pun dibantu oleh beberapa Spear Soldier yang mendukung Spear Neo Megas. Dan setelah kehilangan si Decker, si Spear Neo Megas pun mengincar sesuatu dengan menggunakan kekuatan kakinya Spearosaurus yang entah kenapa bagaimana Neo Megas ini bisa memiliki kakinya si Spearosaurus hanya karena diberikan beberapa kekuatan Spear Soldiers kepada monster tersebut. Beralih ke scan lain, di sini kita bisa melihat mengenai renungannya si Kanata sambil dia melatih dirinya kembali di gym kalau tidak salah. Itu pun dicari oleh si Kino dan juga Rimon, yang dimana dalam keadaan situasi berbahaya alias kode merah. Di sini mereka juga mencari si Kanata mengenai persiapan mereka dalam hadapi ancaman besar yang akan mendatang nantinya. Namun di sini mereka juga mendengar mengenai renungannya si Kanata lewat ucapannya si Kanata yang dimana mengenai kata-kata yang motivasi banget dari kakeknya si Kanata sebelum bergabung ke Gaslight. Jadi dimana dia mengucap daripada fokus soal kekalahan, lebih baik fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, maksud di balik kalimatnya si Kanata itu, daripada kita lebih fokus mengenai soal kekalahan agar untuk kedepannya bisa menang, lebih baik untuk fokus memperbaiki diri kita sendiri agar menjadi diri kita yang lebih baik untuk ke depan nantinya. Ya, intinya sih lebih menjadikan diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini si Kino dan juga Rimon pun tersentuh mengenai kata motivasinya si Kanata yang sedang merenungkan dirinya sendiri. Si Rimon ya pada akhirnya juga ikut-ikutan untuk melatih dirinya untuk memperbaiki dirinya akan menjadi dirinya si Rimon yang lebih baik lagi. Begitu juga
untuk si Kino sambil memberi jempol untuk si Kanata yang menganggap motivasi itu yang lebih baik. Ya, sebut saja gitu. Soalnya di balik tim yang mereka buat ketika memperbaiki diri akan membuat tim mereka jauh lebih sempurna lagi untuk ke depan nantinya. Itu pun juga merupakan tujuan yang diinginkan oleh si Raymond. Tanpa disadari, di balik percakapan mereka itu juga didengar oleh si Hanejiro yang membuat dia ingin membantu mereka agar memenangkan pertempuran untuk ke depan nantinya. Itu pun dibantu oleh Pak Taiji dan juga Profesor Asakage untuk memodifikasi Trailblazer menjadi lebih sempurna. Dan hari itu pun datang, yang dimana mereka telah bersiap untuk bertempur. Itu juga dipimpin oleh Kak Sawa yang akan memimpin ketiga anggota Gatslash beserta anggota TPU, yang dimana mereka akan menghadapi peperangan besar-besaran di kota tersebut. Dan di sini pun Profesor Asakage dan juga Pak Taiji pun membantu Hanejiro untuk memodifikasi lebih lengkap untuk mengisi beberapa sistem terbarunya dari senjata atau segala hal macam sistem yang ada di Trailblazer, terutama untuk finisher utama Trailblazer yaitu TR Mega Blaster yang merupakan finisher utama yang berbentuk meriam. Dan terjadilah peperangan antara manusia dan juga para spears. Di sini jujur ini kejadian seru banget, apalagi pas dalam dramatis dalam peperangan tersebut antara hidup dan mati dalam mempertahankan bumi dari invasi para spear. Dan begitu juga dengan Trailblazer yang sudah memodifikasi beberapa sistem terbarunya untuk mempertingkatkan Trailblazer agar bisa menghadapi musuh yang lebih kuat. Itu pun atas permintaannya si Hanejiro. Dan dengan begini si Hanejiro pun bisa mengendalikan Trailblazer lebih baik lagi tanpa terkena overheat. Ya, karena sistem yang ada di Trailblazer sudah diperbarui semuanya, terutama untuk meriam TR Mega Blaster. Namun meski begitu, tentara Spears masih menjadi hambatan untuk Trailblazer untuk mengalahkan Neo Megas atau Spear Neo Megas. Masa tidak ada pilihan lain, si Hanejiro pun terpaksa meminta pertolongan si Kanata untuk berubah jadi Decker agar diberi dukungan dalam menghadapi Spear Neo Megas. Dan kalau kita lihat di pertarungannya si Trailblazer dan Decker dalam menghadapi Spear Neo Megas, si Decker hanya sekedar memberi dukungan untuk Trailblazer agar Trailblazer bisa memberi finisher kepada Spear Neo Megas dengan TR Mega Blaster, yang pada akhirnya Spear Neo Megas telah berhasil dimusnahkan dengan sistem terbarunya Trailblazer. Dan pada hari itu juga mereka pun merayakan kemenangan dengan kemenangan peperangan dalam melawan Spear Soldier. Diakhirkan kita pun diperlihatkan mengenai data pertempurannya Hanejiro sudah terkumpulkan di chip yang Pak Taiji berikan kepada Profesor Asakage, yang memberikan chip tersebut kepada Profesor Asakage untuk jaga-jaga nantinya di saat terjadi hal buruk yang akan terjadi. Namun tanpa kita sadari juga, begitu juga dengan Profesor Asakage, di dalam chip tersebut ada data-data rahasia yang direkam oleh Hanejiro, yang membuat Profesor Asakage dan juga kita ini shock mengenai identitas si Kanata itu ketahuan atau kebongkar mengenai rekaman yang dilihat Profesor Asakage bahwa si Kanata adalah Ultimate Decker yang bertempur bersama mereka selama ini. Dan ceritanya pun berakhir. Wow,
Andy ya membuat kita sangat terkejut sekali mengenai si Kanata yang merupakan identitas sebagai Ultraman Decade kebongkar secara tidak sengaja oleh Profesor Asakage. Namun jujur ini tanpa sengaja Profesor Asakage ini hanya memeriksa beberapa data pertempuran yang direkam atau secara otomatis di tubuh di chipnya Hanijiro, ya sebut saja seperti ingatannya si Hanijiro gitulah ya, yang membuat si Profesor Asakage ini tidak percaya bahwa si Kanata adalah si Decker yang bertempur bersama mereka selama ini. Wow, gue gak begitu yakin apa yang akan terjadi untuk ke depan nantinya itu. Apalagi mengenai sosok yang tidak kita ketahui juga bakal muncul di episode yang akan mendatang. Sosok karakter apa yang akan muncul pada episode tersebut, ya mungkin kita akan nantikan updatean untuk kedepannya. Soalnya dalam beberapa majalah Tokusatsu pada bulan Oktober ini hanya sekedar debut untuk Ultraman Decade Dynamic High. Ya ini masih belum sempat kubahas untuk next video, jadi nantikan aja. Soalnya kita masih penasaran mengenai cerita apa yang akan terjadi di serial Decade nantinya gitu. Namun untuk episode kali ini yang membuat kita terkejut, hanya bisa berdoa agar semoga si Kanata ini tidak kenapa-napa untuk ke depan nantinya, dan juga semoga Kanata diberi tunjuk di saat masalah baru yang akan ia hadapi nantinya gitu. Ya untuk saat ini kita hanya bisa harap seperti itu agar ceritanya Ultraman Decade bisa lebih seru lagi untuk ke depan nantinya, karena di episode 12 ini dari episode awal sampai saat ini masih tetap seru aja untuk kita tonton. Ini persis banget dengan serialnya Ultraman Z yang dimana membuat kita sangat tidak bosan untuk menonton serial Ultraman dari dulu, sekarang, dan juga selamanya. Dan untuk next episode katanya sih dirumorkan bahwa tidak akan ada recap, tetapi sepertinya masih ada recapnya yang dimana akan menghadirkan Elion Marzuru yang merupakan mantan anggota Gastrolets dari tim pertamanya yang akan membantu Kanata dan juga Kino beserta Rimon untuk membackup sistem DC yang mati lampu. Dan di sini terjadilah recap dari episode pertama sampai episode 12. Jadi untuk selanjutnya juga bakalan terjadi Traveser bakal ke hack yang secara tidak diketahui mengenai sosok yang ada di dalam Traveser yang merupakan suatu orang atau hal yang dibalik dari kejadian invasi Spear. Intinya sih ada seseorang yang merupakan dalang dibalik penyerangan Spear di dalam robot Traveser, tapi nggak tahu itu rumornya benar atau tidak. Dan juga katanya akan ada orang misterius yang akan muncul di hadapannya si Kanata. Sosok apakah yang dimaksud? Nantikan untuk episode Decade yang terbaru yang akan tayang untuk beberapa episode ke depan nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kami. Terima kasih ya, semoga seperti biasanya jangan like, comment, dan share ini. Nah, untuk menonton video yang tercapai tuh subscribe di channel YouTube Tokusatsu. Nah, apabila ada kesalahan dan kekurangan tak baik mengucapkan pada teman-teman semua itu putus-putus, mohon maaf selesai. Karena gua bukan maafnya sunnah, besok itu besok kita onsuanara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.